Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Masih bersama saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran Relasional. Nah, kali ini seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, demi kelancaran berjalannya kelas kita, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang super baik dan siap dalam menerima materi kali kita perkuliahan kita kali ini. Baik, kali ini di dalam manajemen pemasaran relasional kita akan membahas sedikit tentang topik utama kita, yaitu loyalitas pelanggan. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, bahwa nantinya mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa mengerti, tetapi bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di dalam dunia nyata tentang beberapa sub capaian pembelajaran di dalam mata kuliah. Nah, adapun beberapa topik yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan sub CPMK kita, maka topik yang akan dibahas pertama adalah pengertian loyalitas pelanggan, kemudian keuntungan pelanggan yang loyal, kemudian ketiga karakteristik dan konsumen yang loyal, dan keempat tingkatan ataupun tahapan loyal yang seperti apa. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang penciptaan nilai menuju loyalitas. Ini ada kaitannya dengan value product proposition, ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan loyalitas pelanggan. Sebetulnya pertanyaan besarnya adalah apakah kita sebagai pemasar atau kita sebagai produsen mengenali pelanggan kita? Pertanyaan besar bagi kita semua, yaitu do you know your customer? Ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam Google Classroom kita, baik di kolom komen maupun berdiskusi, menambahkan materi ataupun menyanggah tentang komentar-komentar yang kalian akan sampaikan di dalam classroom kita. Ini adalah pertanyaan yang sangat fenomenal. Do you know your customer? Baiklah, saya mengingatkan sedikit tentang apa sih sebetulnya loyalitas pelanggan. Griffin ini berpendapat bahwa suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan ini merupakan loyalitas pelanggan. Nah, disampaikan di dalam bukunya bahwa perilaku pelanggan dalam membeli berulang artinya dia menjadi loyal terhadap barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Baik itu berdasarkan kebutuhan ataupun juga berdasarkan keinginan pelanggan. Ya, ini saya mengingatkan saja supaya kalian teringat bahwa apa sih loyalitas pelanggan. Ya. Kayak misalnya gini, kalau kita bicara tentang gadget, ya, gadget apa yang kalian pakai? Setelah kalian memakainya bertahun-tahun, kemudian rusak, apakah kalian akan menggunakan gadget dengan merek yang sama? Atau kalau ada
diferensiasi produknya, apakah kalian akan menggunakan gadget lain dengan merek yang sama? Nah, ini suatu pertanyaan, ya, yang harus kalian lebih pahami lagi tentang bagaimana menjadi loyal terhadap suatu merek ataupun suatu barang jasa, ya. Nah, di dalam pembahasan pelanggan yang loyal, pasti ada keuntungan bagi perusahaan maupun bagi pelanggan itu sendiri. Nah, kita konteksnya perusahaan. Kalau bagi perusahaan, dengan loyalnya pelanggan, maka kita bisa mengurangi biaya pemasaran. Nah, karena apa? Karena biaya pemasaran itu cukup besar. Nah, biaya pemasaran ini kan tujuannya adalah untuk menarik konsumen supaya mau membeli barang kita. Nah, kalau pelanggan baru atau kalau pelanggan lama mungkin sudah tidak perlu melihat iklan-iklan ataupun reminder di media sosial maupun di media-media lainnya, ya, dalam konteks pemasaran. Tetapi kalau konsumen baru kan kita harus atraktif. Nah, dengan adanya pelanggan yang loyal, ini perusahaan diuntungkan karena mereka akan melakukan buzzing. Kalau mereka sudah melakukan buzzing, maka perusahaan terbantu untuk memasarkan produk tanpa harus melakukan iklan atau yang lainnya. Nah, kemudian juga pelanggan yang loyal ini bisa mengurangi biaya transaksi. Ini seperti nggak perlu tawar-menawar lagi lah, atau udah nggak perlu penjelasan yang terlalu rumit lagi lah kalau ke pelanggan yang loyal, karena mereka udah tahu, ya kan, kualitasnya, terus kemudian bisa dipesan berapa unit minimal dan seterusnya, dan sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Karena dia sudah tahu, oh harganya segini ya, kualitasnya begini, gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya negosiasi kontrak atau juga biaya-biaya yang lainnya lagi yang terkait dengan transaksi. Nah, selain itu juga bisa mengurangi biaya turnover konsumen, karena penggantian konsumen yang banyak ini akan beruntung buat kita. Tetapi kalau turnover konsumennya tinggi, maka kita bisa dirugikan. Banyak konsumen yang bisa lepas dari menjadi konsumen kita, menjadi pelanggan kita. Jadi turnover-nya harus kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memaintain pelanggan yang loyal dan menambah konsumen baru menjadi pelanggan yang loyal. Ya. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan penjualan silang. Artinya gini, penjualan silang itu tanpa harus kita mengembangkan pasar dengan cara iklan, dengan cara roadshow atau lain-lainnya. Ini si pelanggan loyal ini akan memperbesar pangsa pasar perusahaan dengan cara tadi itu, salah satunya adalah buzzing, atau kalau istilah zaman dulunya word of mouth. Kalau sekarang buzzing. Melalui apa? Bukan melalui iklan, tetapi melalui media sosial. Media sosial itu sangat efektif, ya, dalam menginformasikan. Tetapi informasinya harus yang A1 atau yang akurat. Nah, biasanya kita nanti kalau suatu perusahaan punya akun media sosial official, gitu ya, sehingga nanti pelanggan bisa bantu tuh nge-share lagi, reposting lagi, gitu ya. Nah, ini menunggu bagaimana bisa memperbesar pangsa pasar perusahaan. Nah, yang penting
yang paling penting adalah ini tadi, buzzing. Ya. Ini lebih positif dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal yang berarti bahwa mereka ini merasa semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi berarti sudah puas. Nah, kalau sudah puas, maka mereka akan menjadi loyal. Dia akan buzzing itu, membicarakan hal ini kepada teman-temannya, keluarganya, koleganya, atau bahkan orang-orang yang baru. Otomatis apa? Otomatis pangsa pasar kita akan meningkat lagi. Nah, dengan adanya pelanggan yang loyal juga bisa mengurangi biaya kegagalan. Ini apa namanya? Biasa di dalam suatu produksi produk barang ya, ini ada yang namanya biaya kegagalan atau failure cost. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik dari konsumen yang loyal, ini seperti apa? Pertama, ada repeat purchase. Karakternya ini apa namanya? Dia mau beli lagi. Dia melakukan pembelian ulang. Tetapi secara teratur karena mereka sudah loyal terhadap produk kita. Kemudian juga ada retention. Ini menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing. Jadi walaupun pesaing ini bikin produk kayak gimana juga, dia akan tetap beli merek kita atau akan tetap beli produk kita, barang atau jasa kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah referrals. Nah, ini referrals ini adalah cara si konsumen yang loyal tadi itu mengajak untuk menggunakan produk kita, barang atau jasa yang kita tawarkan. Otomatis apa? Ini kan apa namanya, perusahaan tidak capek-capek mendapatkan konsumen, ya, apa namanya, pelanggan baru, karena sudah dilakukan oleh si pelanggan yang loyal tadi. Atau juga karakteristiknya adalah purchase across product lines atau membeli di luar lini produk produk ataupun barang ataupun jasa. Yang sama mereknya sama kita, misalnya kalau kita membeli suatu barang gitu ya, memberi kendaraan misalnya. Nanti setelah ini kita ke bengkel mana ya? Ke bengkelnya ya ke bengkel resmi aja yang sesuai dengan mereknya. Nah, ini purchase across product line. Kan belinya kendaraan, tetapi nanti servisnya di tempat bukan beli kendaraan, tetapi masih satu lini produk dengan atau satu lini jasa dengan perusahaan yang menjual kendaraan tadi. Ya, istilahnya begitu. Nah, kemudian kita lihat sebetulnya tingkatan atau tahapan loyal itu yang seperti apa ya? Pertama, tahapannya adalah suspek. Wah, ini kayak pandemi COVID-19 banget nih ya, ada suspeknya. Nah, suspek itu yang seperti apa? Suspek ini meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa yang kita tawarkan, tetapi belum tahu apapun tentang perusahaan kita atau barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Ini baru suspek. Jadi belum jelas. Nah, kemudian prospek. Setelah kita sudah dapatkan suspeknya, siapa orangnya, siapa pasarnya, gitu ya, maka kita lakukan prospek. Prospek ini adalah orang-orang yang sudah mengetahui barang dan jasa yang kita tawarkan. Dan orang-orang ini juga apa namanya, membutuhkan barang ataupun jasa yang kita tawarkan dengan daya beli yang mumpuni. Dalam arti daya beli mumpuni ini artinya bisa membeli
barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Makin firm gitu ya, makin pasti dia akan membeli. Nah, ini prospek namanya. Nah, kemudian ada juga setelah itu disqualified prospect. Nah, ini kalau dia sudah tahu barang-barang kita, kemudian dia juga sudah tahu jasa apa saja yang kita tawarkan, tetapi ternyata dia nggak membutuhkan atau tidak menginginkan produk kita, atau juga malah dia nggak punya kemampuan untuk membeli produk kita. Nah, ini langsung diskualifikasi prospek yang seperti ini. Jadi jangan kita teruskan gitu ya. Nanti kita akan buang-buang waktu, buang-buang energi, dan buang-buang tenaga untuk memprospek orang-orang yang seperti ini. Ini biasanya layanan-layanan jasa perbankan ini yang seperti ini nih ya. Begitu kalau kita lihat ada produk asuransi, kemudian proteksi kesehatan, ya, ataupun produk-produk investasi tertentu, yang ini selalu mencari suspek dan mencari prospek. Nanti begitu kita menyatakan, oh saya kurang tahu atau saya kurang paham gitu, orang dia akan prospek terus. Saya jelasin deh, saya bagaimana kalau kita ketemu, saya presentasikan, saya jelaskan lebih detail apa segala macam. Tapi kalau konsumennya tidak menganggap hal ini penting, dia akan mendiskualifikasi kita sebagai prospek. Kita nggak akan ditelepon lagi. Wah, bapak ini nggak perlu, oh ibu ini nggak perlu, oh adek ini nggak pengen barang ini atau nggak butuh barang ini. Nah, ini biasanya produk-produk asuransi, proteksi, kemudian juga ada produk-produk investasi yang sering kita alami ya, sering ditelepon, di email, apa segala macam. Oke, yang berikutnya adalah first time customer. Ini konsumen baru yang membeli untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah orang yang memang betul-betul atau konsumen yang betul-betul membutuhkan dan menginginkan produk kita. Ya. Dan ada juga customer yang membeli ulang produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Ini mungkin pembelian kedua, ketiga, keempat, atau sudah keberapa gitu. Nah, ini repeat customer nih banyak ya, kita termasuk repeat customer. Misalnya kita cocok dengan produk sampo merek A, produk pasta gigi merek A atau merek B, atau sabun mandi merek C gitu ya. Nah, kita beli terus tuh merek-merek itu. Nah, itu namanya adalah di dalam tahapan loyal ini adalah repeat customer. Nah, kemudian klien. Nah, ini membeli dan membutuhkan semua barang yang ditawarkan secara teratur, itu adalah klien. Misalnya nih, klien bisa juga dikatakan seperti ini. Kalau kita datang ke Starbucks gitu ya, kita repeat customer atau first time customer. Nah, kalau yang namanya repeat customer, dia datang aja, pokoknya nanti beli lagi, dia mau ke situ lagi, dia beli lagi gitu ya, nongkrong di Starbucks apa segala macam. Tapi kalau yang namanya klien, biasanya mereka punya member card. Nah, kalau punya member card, ini bisa dikatakan bahwa Starbucks memiliki klien. Kliennya apa? Kliennya membeli secangkir kopi atau kudapan-kudapan yang lainnya. Nah, semua barang yang ditawarkan secara teratur dia beli, gitu ya. Mungkin bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali datang ke Starbucks. Atau juga konteksnya konsultan. Konsultan juga bisa
menawarkan jasanya, misalnya konsultan macam-macam ya. Misalnya konsultan memberikan jasanya. Nah, orang yang mau membeli jasanya ini bisa juga disebut sebagai klien, gitu ya. Nah, klien ini tadi bukan hanya membeli sekali, tetapi berulang kali. Konsultan. Ada juga contoh-contoh yang lainnya bisa kalian gali lagi. Nah, kemudian ada juga tahapan advokat. Nah, advokat ini membeli dan membutuhkan semua barang yang ditawarkan ini regularly dan mendorong teman-temannya ini untuk membeli barang yang dia konsumsi. Ayo kalau bisa kita beli aja nih, gitu. Nah, supaya apa? Supaya dia ada temennya pergi ke tempat itu. Nah, bagi perusahaan apa? Bagi perusahaan adalah mereka bisa mendapatkan pelanggan baru, mendapatkan bantuan dari pelanggan yang sudah loyal ini. Gitu kira-kira. Nah, itu tadi tentang tahapan bagaimana menuju proses loyal. Nah, penciptaan nilai menuju loyal artinya gini. Suatu produk atau barang dan jasa yang ditawarkan ini kan punya nilai dari produk ini. Nah, nilai ini bagaimana ya dalam menciptakan suatu loyalitas? Maka kita lihat, kalau kita bicaranya nilai, kita anggap atau kita ambil contoh misalnya Apple. Apple ini sudah punya nilai produknya. Apa? Orang yang menggunakan kena imbas terhadap penggunaan produknya adalah mendapatkan image bahwa dia sudah mapan. Atau dia menggunakan gawai dengan ekosistem teknologi. Atau juga orang yang modern atau lainnya. Ini kalau kita bicaranya contohnya Apple. Nah, nilai-nilai itu yang didapatkan si pelanggan dari menggunakan atau membeli produknya Apple. Kemudian kalau si pelanggan tadi itu sudah merasa, oh saya udah terpenuhi nih kebutuhannya, sama saya juga udah terpenuhi kok keinginannya mendapatkan produk terbaru Apple. Nah, ini otomatis dia sudah puas. Kalau sudah puas, maka yang diuji kemudian bukan kepuasannya, tapi ketahanan produknya. Seberapa lama durability produknya bisa digunakan. Kalau bisa everlasting, pelanggan akan puas. Bukan hanya puas, pelanggan akan merasakan, wah ini saya sudah melebihi kepuasan saya dan saya akan loyal terhadap produk ini. Nah, ketahanan produk. Kemudian ketahanan nilai dari produk itu. Ada nggak yang menyatakan bahwa produk itu jelek atau produk itu buruk, produk itu tidak bisa digunakan atau tidak tidak eco-friendly misalnya. Kalau ada yang mengklaim itu dan itu benar, maka ketahanan loyalitas tadi ini akan menurun. Barulah kalau ketahanan tadi bisa naik lagi dari puas menjadi sangat puas, kemudian bertahan hingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli produk lagi. Udah pakai misalnya Apple, misalnya handphonenya Apple, saya pakai iPhone. Kalau dia bertahan, nanti dia mau beli jam, pakai iWatch aja. Nah, itu udah mau loyal tuh ketahanan. Dia puas pakai iWatch, aduh laptop rusak nih. Aku pakai MacBook aja. Ini udah loyal. Nanti berikutnya dia akan terus pakai
merek-merek itu kalau dia sudah merasa puas. Nah, hal ini yang membuat loyalitas itu dikategorikan jadi beberapa kategori. Satu, ya kalau tadi Grafin bilang adalah pembelian berulang, ini loyalitas adalah pembelian ulang. Yang ada 3. Yang kedua adalah perekomendasian atau merekomendasikan produk ini ke koleganya, ke temannya, ke keluarga, atau ke halayak publik. Yang ketiga adalah peningkatan proporsi pembelanjaan. Yang tadi, sudah beli iPhone, beli iWatch, beli MacBook, beli apa lagi yang berkaitan dengan Apple. Nah, ini tadi adalah bagaimana nilai bisa menciptakan loyalitas. Jadi, dari nilai, kemudian kepuasan, ketahanan, kemudian loyalitas. Loyalitas ada dibagi 3 kategori, yaitu pembelian ulang, loyalitas pembelian ulang, loyalitas perekomendasian, dan loyalitas peningkatan proporsi pembelanjaan. Itu ya kira-kira. Baik, itu saja yang bisa disampaikan kali ini di dalam perkuliahan kita kali ini. Saya akan membuka forum diskusi kecil yang membahas tentang loyalitas pelanggan. Boleh menyampaikan contoh-contoh di dalam Google Classroom, dan kalian bisa menganalisa di kolom komen di dalam Google Classroom kita. Baiklah, itu saja paparan dari saya sebelum saya memulai diskusi kita kali ini. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom.